Tadi sudah disampaikan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menjaga besok ini tetap aman, karena di permukaan aman ini bukan berarti kita harus ataupun kita jadi terlena karena menganggap tidak ada masalah. Bahkan dengan ketenangan dan kedamaian ini seharusnya atau membuat kita harus semakin menjaga, jangan sampai kita terlena. Kenapa? Dalam ketenangan itu memancing kita untuk ngantuk, untuk lengah, untuk santai. Sementara harus di permukaan itu tidak kelihatan, tapi di dalam bisa saja itu menjadi gejolak yang luar biasa. Kemudian kami sampaikan Pak Bupati, di tahun 2024 yang lalu jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi legislatif yaitu sebanyak 23 partai. 23 partai ini terdiri atas kami sampaikan di sini Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, kemudian Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Umat, Partai Suara Rakyat Indonesia, Partai Republik Indonesia, Partai Rakyat Adil Makmur, dan Partai Keadilan dan Persatuan. Dari 23 kontestan ini, alhamdulillah 12 diantaranya itu berhasil menempatkan wakilnya di DPRD, sementara yang 13 lainnya harus meningkatkan lagi strategi partainya sehingga di pemilu tahun 2029 insya Allah yang akan datang ini akan mendapatkan wakilnya. Kemudian kami sampaikan bahwa pemerintah daerah Pak Bupati dalam ini melalui Kesbangpol itu sudah melakukan tugas pemerintah, yaitu memberikan pembinaan dan perhatian kepada partai politik. Hanya saja kawan-kawan, sampai saat ini regulasi yang ada pada kita dan kemampuan daerah ini baru bisa memberikan bantuan parpol ini kepada partai politik yang duduk di DPRD yang berhasil ataupun yang ada perwakilannya di DPRD, dan bantuan tersebut didasarkan atas jumlah perolehan suara yang sah. Jadi atas jumlah perolehan suara yang sah yang ya semuanya, walaupun tidak ke parlemen ataupun tidak sampai ke DPRD, tetapi itu pasti ada ya suara yang sah, hanya bilangannya kan belum sampai. Nah itu mohon maaf sampai saat ini belum terakomodir dalam bantuan parpol. Hanya saja yang pertama syaratnya itu ada wakilnya di DPRD, memiliki kursi DPRD, dan besarannya didasarkan kepada jumlah suara yang sah. Untuk Kabupaten Belitung tahun 2025 dan juga insya Allah di tahun 2026 ini jumlah bantuan kepada partai politik ini besarannya adalah Rp15.000 per suara yang sah. Nah mengenai maknanya nanti ditanyakanlah kan, tapi kurang lebih begitulah yang kami berikan gitu. Artinya kami ini pemerintah berikan kepada sebagai wujud dari tanggung jawab terhadap pembinaan partai politik. Kemudian terhadap pembinaan tersebut tentunya ini bukan hanya bentuk hibah, tetapi hibah ini dilaksanakan dengan pantauan dalam artian dana hibah yang didapatkan tersebut itu harus dilaksanakan atau dipergunakan menurut ketentuan yang berlaku. Artinya peruntukannya sudah jelas, diantaranya dengan pendidikan politik, untuk pendidikan politik dan biaya sekretariat. Kemudian itu diberikan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Kesbangpol untuk mempermudah proses pencairan ataupun bantuan untuk periode selanjutnya.
Ini yang kami sampaikan. Nah, bagaimana pembinaan terhadap Pak Bupati kan melaporkan berkaitan ini memang belum mempunyai format yang yang baku. Nah, kami mencoba Pak, dan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, ke depan ini kita akan memberikan membuka ruang untuk komunikasi dan koordinasi, walaupun bukan dalam bentuk tali asi, karena tali asi Anda itu kan sesuai dengan kemampuan daerah. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ini kami tegaskan lagi bahwa equal di depan, di mata pemerintah daerah, partai politik itu equal, jadi setara dengan, tidak ada perbedaan dengan partai besar atau partai menengah atau partai kecil, semuanya sama, adalah partai yang ada di Belitung yang punya hak dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan kontribusi untuk Belitung. Jadi punya hak dan kewajiban yang sama. Mungkin porsi berbeda, tapi hak dan kewajibannya tetap sama. Jadi kami juga akan memberikan perhatian kepada pemerintah daerah ini, berarti ini adalah memberikan posisi yang sama. Hanya saja Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf, terkadang partai-partai yang belum berhasil menempatkan perwakilannya di parlemen ataupun di DPRD ini terkadang goyang mengenai kepengurusan dan sekretariatnya. Pada saat mendaftarkan di KPUD ini ada, tapi begitu selesai pemilu ternyata ini mulai goyang. Ada beberapa partai ini yang agak sulit mencari, ada yang sudah agak jarang lagi bertemu, aktivitas organisasi atau partai, aktivitas keseharian partainya juga agak mengendur atau bagaimana. Nah, ini akan kami lakukan pemetaan. Mungkin insya Allah setelah ini kami akan pemetaan, bukan berarti cawe-cawe untuk urusan dalam, tetapi pemetaan mana partai di luar yang 12 partai yang pasti ada. Yang di luar partai ini akan ada pemetaan. Apakah masih posisi seperti waktu mendaftarkan diri di KPUD pada saat pemilu legislatif, atau sudah ada pergeseran atau perubahan baik struktur maupun pengurus maupun sekretariat dan lain sebagainya. Nanti kami akan pemetaan ulang. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ini keterwakilan anggota DPRD, artinya jumlah anggota DPRD itu disesuaikan dengan jumlah penduduk. Nah, untuk Kabupaten Belitung ini sampai saat ini itu adalah memiliki jumlah keterwakilan yang terendah, yaitu sebanyak 25 orang. Karena bagi daerah kabupaten kota yang penduduknya kurang dari 200.000 itu berjumlah 25 orang. Nah, bagaimana posisi Belitung pada tahun 2025 semester pertama itu baru mencapai 192.500-an penduduk menurut data konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil. Itu berarti masih dalam posisi 25 orang. Tapi dengan catatan apabila tidak ada regulasi yang berubah Pak Bupati. Karena apa? Karena kita menunggu regulasi yang terbaru. Dari KPUD kami mendapatkan informasi bahwa akan ada perubahan sistem atau perubahan dapil. Artinya dapil yang kemarin, mungkin untuk dapil yang kemarin ada 4 dapil, untuk 2029 mungkin dapilnya berubah. Mungkin Sijuk itu sendiri, Membalong sendiri, Banda Belanda Sulawesi mungkin digabung. Kemudian Tanjung dan itu. Dan yang kedua, yang isu yang perlu sama partai-partai itu akan ada verifikasi. Kemungkinan akan ada verifikasi bagi partai politik yang non parlemen. Nah, ini kami sampaikan sebagai awal bahwa verifikasi itu penting. Nah, bagi kawan-kawan rekan-rekan dari partai politik yang mohon maaf belum
memiliki wakil di parlemen di DPRD itu mulai sekarang menyiapkan diri untuk diverifikasi. Mengapa? Karena kalau seandainya mendadak ini agak sulit, sehingga ada kader, ada animo, ada keinginan, tetapi waktu tidak cukup sehingga kita tidak terverifikasi. Kan begitu, verifikasi aktual. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan dalam hal pembinaan politik ini, bahwasanya dari partai politik yang sudah ada di parlemen atau di DPRD sekarang ini, seperti yang saya agak mengulang sedikit, ada yang namanya bantuan politik, bantuan untuk parpol. Itu penggunaannya adalah pendidikan politik dan sekretariat diantaranya. Nah, ini mohon untuk pendidikan politik ini adalah kewajiban peran fungsi dari parpol. Hanya saja pendidikan politik ini mungkin perlu kita ketahui bahwa pendidikan politik ini hanya tidak terbatas pada kadernya. Lagi-lagi tidak terbatas pada kadernya, karena tanggung jawab partai politik ini, mohon maaf, bukan hanya kepada kadernya, tetapi juga kepada masyarakat. Karena dia lahir dan tumbuh di masyarakat, dan artikulasi pendidikan politik masyarakat ada di situ, dan tanggung jawab partai politik di situ. Jadi pendidikan politik ini bisa dilebarkan, Pak. Nah, selagi mengikuti rambu-rambu. Nah, sebagai ilustrasi bahwa tidak hanya kader yang boleh memberikan sosialisasi dan pendidikan politik, karena sosialisasi dan pendidikan politik ini adalah hak dan kebutuhan dari setiap warga negara. Nah, ini, jadi silakan. Jadi umpamanya PDIP bukan hanya kader PDIP saja, silakan yang lain. Begitu juga, terutama pada masa-masa mengambang, artinya yang mungkin para calon pemilih pemula dan lain sebagainya. Politik apa itu partai, kemudian jargon partai dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam hal ini mohon juga kita yang disampaikan Pak Bupati tadi, mungkin jangan sampai ya kita bukan bersaing pada rivalitas, tetapi bersinergi. Jadi tugas partai politik itu ya selain berkompetisi juga bersinergi. Berkompetisi nantilah pada saat kita sudah dalam masa kontestasi. Tapi kalau sekarang kita bersinergi, bisa kayak 2 atau 3 partai misalnya, kita jarak membareng yuk supaya umpamanya Pulau Seliuk nih tingkat partisipasi politiknya masih rendah, yuk kita kenalkan sama-sama di situ. Kenapa kita harus memilih orang ini, kenapa kita harus berpartisipasi setiap berbeda ini. Jadi pengenalan nilai budaya politik ini yang perlu bisa saya 2-3 partai yang berkolaborasi, kan begitu. Nah, nantinya ini kan bukan kontestasi, namun sekali lagi mungkin terakhir untuk hal ini sebelum kita dialog, kami menjaga lagi kepada rekan-rekan, mohon maaf bahwa ada batasan-batasan tertentu, terutama kami yang di pemerintah daerah yang berstatus ASN ini jangan sampai dibawa atau terbawa ke arah parsial. Jadi kalaupun ada anggota-anggota ASN yang agak miring-miring dikit atau agak condong-condong dikit ke partai entah apapun itu, mohon bantu kami untuk supaya diingatkan, jangan lain gitu. Kalaupun ada, kalau tidak ada alhamdulillah, karena ini sangat sensitif. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kelihatannya sederhana, kalau si kok condong ke PAN, si kok condong ke PKB, si kok condong umpamanya ke Golkar, si kok lalu mak condongnya berat kelapa. Lalu mulai sinergi-sinerginya itu. Nah, jadi di sini kami sampaikan, jadi yang dikatakan tadi, kalau memang kelihatannya akan ada mengarah sana, mohon kita bekerja sama untuk tidak sampai ke sini. Di luar itu boleh. Nah, mungkin itu agak sedikit. Terima kasih. Mungkin kita dialog dialog aja. Ya. Nah, jadi silakan kawan-kawan yang ini menyampaikan, boleh bertanya. Ya, kalau gitu silakan kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada rekan-rekan partai untuk menyampaikan sesuatu dan hal terkait apa saja perkembangan perkembangan situasi dan kondisi politik lokal di Belitung. Terima kasih.
Kami persilakan. Abdullah Tolong.